wajah-Mu hari ini. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa aku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu di tengah kami, Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Oh, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan dan ku menyembah-Mu, Yesus. Menyembah-Mu, ku hidupkan kasih-Mu. Saat kami diam di hadirat-Mu, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh datang kepadamu, memuji, menyembah Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang akan ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan saat ini. Biarlah kami memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Urapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami siapkan hati kami. Amin.
Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Engkau, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Oh, haleluya, Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami
Tuhan telah memberikan kebebasan bagi kami, sehingga kami Tuhan dapat memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati dan jiwa kami untuk bersorak-sorai demi nama Tuhan. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan kebebasan bagi kita. Oleh sebab itu kita memberikan sukacita bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Hosana
Kristus, saat ini kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Karena kita tahu sedang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah hanya sementara. Tetapi Tuhan telah memberikan kasih-Nya bagi kita. Tuhan telah membuktikan cintanya bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sedang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada menjadi milik kita, kita ingin mempersembahkannya itu kepada Tuhan untuk guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Engkau telah buktikan cinta-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya, selamanya Kau ku cinta. Kami mau katakan Tuhan, bahwa Engkau Allah kami sembah, tempat kami berharap dan tempat kami selalu bersandar ya Bapa. Karena kami percaya di saat kami datang kepadamu, disitulah jawaban kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami sembah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Bahwa Engkau Allah kami sembah, Allah yang sanggup melakukan perkara aja bagi kehidupan kami ya Bapa. Betapa kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala pekerjaan Kau lakukan dalam kehidupan kami, buat segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan selain kami datang, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa dan surga, terima kasih. Saat yang terindah Tuhan, kami mau datang, mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar akan firman-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami, yang membawa kehidupan kami untuk mengenal-Mu secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu yang Kau percayakan dan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, penghikmat atas surgawi atas kehidupannya ya Bapa. Dan setiap penerima firman Tuhan akan ada dalam kehidupan kami Tuhan, menopang setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, setiap kami yang siap untuk mendengar firman-Mu, kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kembali Tuhan beri kita waktu untuk bisa beribadah secara online. Dimanapun saudara-saudara berada, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan turun. Dan setiap umat-Nya ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Mari pada hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal yang ketiga. Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-22, Tuhan yang berperang untuk kamu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Jangan takut, Tuhan Allahmu yang berperang untukmu. Saudara-saudara,
Kalau kita melihat dalam kitab Keluaran, kita tahu bersama-sama bagaimana tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan yang luar biasa, itu membebaskan orang Israel, melepaskan bangsa Israel dari cengkeraman perbudakan Firaun, Mesir, dan tentara-tentaranya. Orang Israel sedang mengalami tindisan, orang Israel sedang mengalami masalah yang besar, sedang mengalami hal-hal yang sangat berat. Tetapi tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan, membebaskan mereka. Tangan Tuhan melepaskan mereka. Tuhan menghukum orang Mesir dengan tulah-tulah, dengan hukuman-hukuman yang luar biasa. Sampai kepada puncaknya, saudara-saudara, yaitu seluruh anaknya orang Mesir, dari anaknya raja sampai anaknya yang paling rendah, bahkan anaknya binatang sekalipun, anak sulung, semuanya ditumpas oleh Tuhan. Tangan yang kuat itu melawan Mesir. Tangan yang kuat itu memporak-porandakan Mesir dengan macam-macam hukuman. Tangan yang kuat itu membebaskan Israel, sehingga bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan. Saudara-saudara, Tuhan mau bawa orang Israel masuk ke dalam satu negeri, negeri perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu, subur. Tapi sayang, orang Israel, umat pilihan Tuhan, keras kepala, tegar tengkuk, mereka suka bersungut-sungut, sehingga akhirnya proses yang harus mereka lewati untuk bisa masuk ke dalam negeri perjanjian mencapai waktu 40 tahun. Mereka berputar-putar di padang gurun. Saudara-saudara, pertanyaannya kenapa kok sampai begitu lama? 40 tahun. Saudara, bangsa Israel keras hati. Saya mau ingatkan dari tempat ini kepada saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Jangan ada satu orang pun di antara kita yang punya hati yang keras. Tapi biarlah hati kita jadi hati yang lembut. Mari kita membaca dalam kitab Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kiranya umat Tuhan punya hati yang baru. Kiranya umat Tuhan rohnya juga diperbaharui. Bukan keras hati, bukan tegar tengkuk, tetapi punya hati yang taat akan Tuhan. Jelas dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan, setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, setiap apa yang dikehendaki oleh Tuhan, saya dan seluruh umat Tuhan siap bersedia untuk melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, miliki hati yang baru, miliki roh yang baru yang telah diperbaharui oleh Tuhan.
Hari ini saya berdoa, Roh Kudus sedang bekerja, memperbaharui hati saudara, memperbaharui roh saudara. Milikilah hati yang taat, milikilah hati yang dengar-dengaran akan Tuhan, yang siap melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Orang Israel keras kepala, saudara-saudara. Orang Israel juga suka bersungut-sungut, ngomel. Siapa di antara umat Tuhan ketika mengalami kesukaran-kesukaran, ketika mengalami problem dan masalah, ngomel? Tiap hari ngomel. Bangun tidur ngomel. Mau tidur ngomel. Saat bekerja ngomel. Saat sedang di rumah ngomel. Mengalami sedikit pergumulan masalah ngomel. Tuhan mau dalam hidup umatnya adalah mengucap syukur, bukan ngomel, bukan bersungut-sungut. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang Israel yang pertama keras hati. Jangan keras hati. Miliki hati yang baru, roh yang baru. Orang Israel yang kedua adalah sering bersungut-sungut. Ini tidak dikehendaki oleh Tuhan, saudara-saudara. Ketika saudara sedang merasakan sesuatu yang kurang enak buat daging saudara, buat kehidupan saudara, yang perlu saudara ketahui, ingat-ingatlah akan kebaikannya Tuhan, sehingga hal itu membuat kita tidak bersungut-sungut. Saudara bisa bayangkan ketika pada waktu itu orang Israel bisa keluar, lolos dari kejaran Firaun dan pasukannya. Depan laut, belakang tentara Firaun dan pasukannya, kanan kiri padang belantara, gak bisa lolos. Tapi ada tangan yang kuat melepaskan mereka dan membinasakan Firaun dan pasukannya. Udah bebas kan? Ketika lewat dalam perjalanan, beberapa hari kemudian, gak lama, 3 hari kemudian, ketika itu orang Israel sedang mengalami masalah dalam air minumnya, yang dilakukan oleh orang Israel langsung marah, langsung bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Coba orang Israel ingat ada tangan yang kuat yang melepaskan mereka, nggak sampai kayak begitu. Oleh sebab itu ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup saudara, pikiran saudara harus ingat kebaikannya Tuhan. Ingat berkatnya Tuhan. Ingat pertolongannya Tuhan. Ingatlah akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, jangan bersungut-sungut. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Saat saudara dengar firman ini, pikiran saudara akan dibawa oleh Roh Kudus, mulai mengingat akan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Saat Tuhan menyelamatkan saudara, saat Tuhan memberkati saudara, saat Tuhan meloloskan saudara dari bahaya,
saat Tuhan menyembuhkan penyakit saudara, dan lain sebagainya. Ingat akan segala kebaikan Tuhan. Saudara, ada janji Tuhan. Tuhan berkata, aku akan perang ganti kamu. Kamu diam aja. Coba kita baca itu Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan itu memang digenapi oleh Tuhan. Siapa yang perang lawan Firaun dan tentaranya dengan persenjataan yang lengkap? Tuhan. Orang Israel apa yang dilakukan? Nggak ada. Tuhan yang kalahkan Firaun. Tuhan yang membunuh Firaun dan tentaranya, yang menguburkan mereka hidup-hidup ke dalam laut. Saudara-saudara, apa yang dilakukan orang Israel? Nggak ada. Nyebrang laut di tanah yang kering saja. Tuhan yang perang. Tuhan yang perang ganti umatnya. Tuhan yang perang ganti saudara. Haleluya. Saudara, sekarang kita melihat beberapa contoh bagaimana Tuhan yang perang ganti Israel. Tadi contoh pertama sudah saya sebut. Saat Firaun dan tentaranya dikubur ke dalam laut. Gak ada satupun yang bisa lolos. Semuanya dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan yang perang. Lagi ketika orang Israel melawan Amalek, Tuhan yang perang ganti orang Israel. Coba kita baca Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Israel menang sebab Musa mengangkat tangan dan berdoa. Apa hubungannya? Kelihatannya nggak ada hubungannya. Tapi jangan lupa, saat umat Tuhan mengangkat tangan berdoa dan menyerah kepada Tuhan, Tuhan yang perang ganti saudara. Haleluya. Angkat tangan, berdoa, menyerah kepada Tuhan. Ketika Musa turunkan tangannya, Israel kalah. Ingat baik-baik, saat Anda berdoa, saat Anda menyerah kepada Tuhan, Tuhan yang akan perang ganti umatnya. Kemenangan yang luar biasa Israel menghadapi Amalek. Contoh yang ketiga, ketika orang Israel merebut Yeriko, mengalahkan Yeriko. Tembok Yeriko itu tebal. Sampai-sampai ada orang yang diamnya, tinggalnya di dalam tembok. Saudara bisa bayangkan, itu tebal. Apa yang terjadi?
yang dilakukan oleh orang Israel keliling, puter-puter tembok. Satu hari satu kali, hari kedua putar satu kali. Loh, pasukan tentara Yeriko dia lihat ini mau ngapain? Puter-puter karnaval atau gerak jalan, tapi nggak boleh bersuara, muter saja. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketujuh, perintahnya Tuhan 7 kali hari ketujuh. Dan pada saat terakhir setelah berputar, saat kali yang ketujuh itu, disuruh sorak-sorai kemenangan. Orang Israel sorak sekuat-kuatnya. Wah, apa yang terjadi saudara-saudara? Tembok itu rontok, roboh. Haleluya, haleluya. Ketika saudara dengar khotbah ini, mungkin di samping kiri kanan atau depan saudara tembok, teriaklah sekuat-kuatnya. Apa bisa roboh tembok itu? Tidak bisa. Tapi dengan tangan Tuhan yang perang, dengan tangan yang kuat, kamu sorak-sorai, Tuhan yang mengalahkan musuhnya. Tuhan yang mengalahkan Yeriko. Israel mengalami kemenangan yang kilang gemilang. Ini 3 contoh yang saya sampaikan kepada saudara-saudara pada saat ini. Sekarang kita melihat bagaimana dengan keadaan umat Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, saat-saat ini kita juga sedang mengalami peperangan. Pak, peperangan lawan negara mana? Lawan bangsa mana? Peperangan dengan siapa, Pak? Coba kita baca. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa roh-roh jahat yang di udara. Jangan lengah. Tapi ada janji Tuhan. Tuhan yang perang ganti saudara-saudara. Saudara, roh jahat, kuasa iblis, setan itu, dia penipu yang paling ulung. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-44, dia penipu dan bapa segala pendusta. Dia mau menyesatkan, dia mau menipu, dia mau bohong kepada seluruh umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Dia mau tipu. Sehingga ada banyak orang yang percaya akan dustanya iblis. Dengar, ketika ada seorang yang mengalami tekanan berat dalam hidupnya dan dia berkata, Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak mengasihi saya. Dengar orang-orang seperti itu, kalau ada mendengar hari ini, engkau lebih percaya kepada dusta iblis. Dalam nama Yesus segala dusta iblis dibongkar hari ini. Kamu harus lebih percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan sayang saudara, Tuhan baik terhadap saudara. Jangan percaya akan tipu muslihat daripada iblis. Sekali lagi, kalau ada, saudara harus buang pemikiran yang mengatakan Tuhan tidak sayang sama saudara. Tuhan itu sayang kepada saudara-saudara. Cintanya luar biasa. Dia korbankan hidupnya di atas kayu salib
menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Saudara-saudara, yang kita lakukan adalah sadar, syuman, dan terus kita harus berjaga-jaga. Singa iblis itu siap menerkam. Ketika kita lengah, dia terkam. Coba kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis, setan, para pengikutnya tidak kenal lelah. Seperti singa, siap menerkam, siap memangsa, siap menjatuhkan, siap membinasakan, siap membuat orang tak berdaya, siap menipu. Iblis seperti singa yang mengaum. Iblis gak ada hari libur, saudara-saudara. Iblis gak ada tanggalan merah. Lengah, terkam. Ketika orang Israel sedang perang, Daud lengah di atas sotoh istananya. Lengah, gak sadar, gak berjaga-jaga, terkam. Jatuh dalam dosa perzinahan Daud. Dan dosa beranak dosa dan terus beranak dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara, sadarlah, berjaga-jagalah. Tingkatkan kewaspadaan kita dengan terus hidup berjaga-jaga, saudara-saudara. Siuman, jangan tertidur. Bangun, berjaga-jaga. Tuhan mau datang. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Oleh sebab itu peperangan yang bukan melawan darah dan daging ini gak bisa kita anggap sepele atau remeh. Memang Tuhan yang perang, tapi tugas kita berjaga-jaga. Haleluya. Saudara-saudara, yang kedua, yang pertama perang melawan iblis, Tuhan yang akan perang ganti kamu. Yang kedua, perang melawan kedagingan. Coba kita baca Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita masih hidup di dalam tubuh daging. Ya, ketika saudara cubit tangan saudara sakit. Ketika ada yang tampar pipi kita sakit. Ketika seseorang terjatuh luka. Kita masih hidup dalam tubuh daging. Ketika ada orang yang merendahkan saudara, dagingnya berontak, protes. Ketika ada orang yang fitnah saudara-saudara, ada perasaan jengkel atau marah dan sebagainya. Memang daging selalu berlawanan dengan roh. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Nah, dalam peperangan ini umat Tuhan harus ingat. Alkitab bilang kenakanlah Kristus, matikanlah segala perbuatan daging itu. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tanpa Tuhan yang bantu, kita lemah. Tapi bersama-sama Tuhan, Tuhan yang perang ganti kamu,
kamu akan mengalami kemenangan. Saudara akan mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Menang atas daging. Ketika godaan datang, Yesus yang akan membantu kita. Tuhan akan perang. Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Daging dikalahkan dalam nama Yesus. Kesempatan untuk buat jahat kita tidak lakukan. Ada kesempatan untuk mengambil barang orang lain, tidak ketahuan, kita tidak lakukan. Ada kesempatan untuk berzina, kita tidak lakukan. Ada kesempatan untuk balas dendam, kita tidak lakukan. Sebab daging dikalahkan. Haleluya. Saudara-saudara, melawan kuasa dan penguasa roh jahat di udara, melawan daging. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Bapak Ibu Saudara, saya akan tunjukkan bagaimana sikap kita pada hari-hari terakhir ini. Hari-hari ini, hari-hari terakhir, kita harus berjaga-jaga. Kita baca ya, Matius pasal 24 ayat 42. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nggak tahu. Jadi mesti sadar, mesti terus human, mesti terus fokus kita. Berjaga-jaga itu bukan seperti seseorang menunggu kereta api. Bukan seperti seseorang sedang berada di bandara menunggu pesawat jadwalnya berangkat dan kita harus masuk ke dalam pesawat. Bukan itu. Berjaga-jaga adalah sikap hidup yang terus-menerus lekat dengan Tuhan. Pak, lekat dengan Tuhan itu bagaimana? Yang pertama, limpah dengan firman Allah. Jangan firman cuma dikit. Ini akhir zaman. Jangan firman dilupakan. Hari ini kita dengar masuk telinga, keluar lagi. Enggak masuk ke dalam hati. Limpahlah dengan firman. Manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Limpah dengan firman. Apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman. Meskipun Anda masih muda, belum berpengalaman, tapi kalau firman Tuhan berbicara terus dalam hidup saudara, saudara baca firman Tuhan tiap hari, kita orang-orang yang diberikan hikmat luar biasa lewat firman yang kita baca. Oleh sebab itu, di tengah-tengah pandemi yang masih sedang berlangsung ini, jangan pernah saudara-saudara berhenti baca firman terus. Meskipun gak di tengah pandemi pun harus baca firman. Ini berjaga-jaga. Yang berikutnya, limpah dengan doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Tetaplah berdoa. Ya. Ini berjaga-jaga. Loh Pak, sambil bawa kendaraan bisa berdoa? Oh bisa. Kan berarti buka mata Pak. Enggak apa-apa. Ada saatnya kita berdoa dalam bilik kamar tutup mata, oke.
Ada saatnya kita sedang melakukan segala aktivitas sambil kita berdoa, ada hubungan dengan Tuhan. Ada komunikasi nyambung dengan Tuhan. Ibu-ibu sambil masak di dapur bisa berdoa? Bisa. Dalam segala keadaan berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Ini berjaga-jaga. Melihat ada sesuatu yang jahat karena kita punya hubungan dalam doa dengan Tuhan, kita nggak lakukan itu. Kesempatan terbuka, kita tidak buat itu. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Berjaga-jaga. Yang ketiga, persekutuan yang manis. Miliki satu persekutuan yang manis satu dengan yang lain, dengan saudara-saudara seiman. Baik, hari-hari ini kita tidak kumpul-kumpul di satu rumah ke satu rumah yang lain, mungkin komsel, mungkin ada silaturahmi berkunjung satu saudara dengan saudara yang lain, tapi banyak kan di rumah. Tapi tetap kita pakai WA, tetap kita pakai pertemuan dengan Zoom dan sebagainya. Untuk bisa membangun satu persekutuan yang manis satu dengan yang lain. Karena kita nggak bisa hidup sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita butuh orang lain. Saling membangun, saling mengingatkan, saling menasehati, saling menguatkan. Persekutuan yang manis. Ini kesempatan Bapak Ibu Saudara. Meskipun dunia banyak kesukaran-kesukaran terjadi di mana-mana, jangan lupa berjaga-jaga. Limpah dengan firman. Terus menerus berdoa. Ada persekutuan yang manis satu dengan yang lain. Saya yakin, saya percaya Tuhan yang perang ganti umatnya. Anda akan mengalami kemenangan terhadap iblis setan. Saudara akan mengalami kemenangan yang kilang gemilang terhadap daging. Sehingga saudara-saudara akan hidup dalam kebenaran, dalam kesucian dan dalam kekudusan. Tuhan sedang bersama-sama kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Kita akan masuk sebentar dalam perjamuan kudus. Nyanyikan pujian ini. Makasih. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Amin. Arti kehadiran-Mu selalu, ya, nyata di dalam hidupku. Katakan sama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Katakan penyertaan,
Tuhan beserta dengan umat-Nya. Mari setiap kepala keluarga dipersilakan untuk membagikan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini. Nikmati berkat-Nya yang luar biasa. Penyertaan Tuhan sempurna. Sekali lagi kita nyanyi. Ya, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Semua menundukkan kepalanya sebelum makan dan minum perjamuan Tuhan. Periksalah diri. Kalau ada dosa, ada salah, jangan tunda untuk membuangnya. Bereskan. Pada hari ini kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, kata Tuhan. Mulai bereskan kalau ada suami istri yang gak beres. Kalau ada hal-hal yang tersembunyi, minta ampun, bereskan. Sambil berdoa terus, Roh Kudus akan bicara kepada kita. Haleluya, haleluya. Roh Kudus ada dekat dengan saudara, dia bicara. Dengar suaranya yang lembut. Makasih, makasih. Baik, saya persilakan semuanya bangkit berdiri. Kita pegang roti ini. Angkat ke atas. Dengarkanlah firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah sekarang dalam nama Yesus. Sekarang siapkan anggur, mulai angkatlah ke atas. Bersekutu dengan anggur, yaitu darahnya Tuhan Yesus. Dengar firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minumlah dalam nama Yesus. Sekarang mari bersyukur sama Tuhan semua. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kota tempat di mana kami tinggal. Ada damai sejahtera atas kota-kota kami. Damai sejahtera dilimpahkan, dicurahkan. Haleluya. Sikirarararabasada. Haleluya. Berkati tenaga medis, berkati dokter-dokter, perawat-perawat yang berada di garda terdepan. Engkau akan tolong jauhkan mereka dari segala virus ini. Tuhan yang menolong Pak Presiden, wakilnya dan seluruh menteri, TNI, Polri, berkati ya Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Di penghujung ibadah ini hamba-Mu memohonkan kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekaliannya mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Katakan, saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada hari ini kita dengar bahwa Tuhan yang berperang ganti saudara-saudara. Baik melawan iblis, setan, daging, kita akan menjadi pemenang. Puji Tuhan, semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, saya berdoa saudara mengalami kemenangan karena Tuhan yang perang ganti saudara-saudara semua. Jika saudara-saudara rindu untuk terus mengikuti channel ini, silakan saudara subscribe dan tekan loncengnya, dan saudara-saudara akan terus bisa mengikuti khotbah-khotbah yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih buat segala persembahan saudara-saudara. Tuhan berkati kembali dengan berkat-Nya yang berlimpah. Puji Tuhan, haleluya. Mau seperti